Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya belajarnya? Coba Ustazah pengen tahu mana semangatnya. Oke, kita tepuk dulu ya, tepuk semangat. Yes. We are the best. Yes. Oke, kembali lagi sama Ustazah. Hari ini kita mau belajar PPKN, yaitu tentang tata tertib di sekolah. Sebelumnya, siapa yang kangen belajar di sekolah? Iya, pasti semuanya pada kangen ya belajar di sekolah. Kita sama-sama berdoa sama Allah, semoga virus corona atau COVID-19 ini segera berlalu ya, dan kita bisa belajar di sekolah dengan aman dan juga bisa bertemu sama ustadz-ustadzah dan teman-teman yang lain. Nah, kita mau belajar tata tertib di sekolah. Tata tertib sekolah adalah perbuatan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa, dan mematuhi tata tertib sekolah itu membuat hidup kita menjadi lebih disiplin. Sekarang macam-macam tata tertib sekolah. Contohnya yang pertama yaitu memakai seragam lengkap dan rapi. Nah, lengkap di sini artinya memakai semua atribut sekolah seperti pakaian seragam, ikat pinggang, kaos kaki, dan juga sepatu hitam. Nah, tadi Ustazah bilang pakaian seragam. Pakaian seragam kalau di SDIT Kota Wali berarti kalau Senin Selasa pakainya merah putih, Rabu Kamis pakainya hijau kuning, dan Jumat Sabtu pakainya pramuka pinter, kecuali kalau ada jadwal PJOK berarti harus pakai seragam olahraga. Nah, terus tadi bilang Ustazah kalau pakainya sepatu hitam. Ingat, kita sekolah harus pakai sepatu hitam. Tidak boleh itu pakai sepatu yang warnanya pink, merah muda itu ya, atau warna yang lain yang bukan warna hitam. Nah, tadi memakai seragam lengkap dan rapi. Nah, rapi di sini itu artinya tidak berantakan. Jadinya baju dimasukkan, tidak boleh itu baju dikeluarkan. Bajunya kancingnya nggak dikancingkan, itu tidak boleh, harus rapi. Nah, yang kedua macam-macam tata tertib di sekolah tadi yaitu datang tepat waktu. Jadi anak-anak harus sampai di sekolah sebelum jam masuk sekolah. Datang lebih pagi membuat kita nyaman belajar. Sebelum jam masuk sekolah di sini berarti sebelum jam 7 ya. Karena jam 7 pagi sudah bel masuk, berarti kalian harus berangkat sekolah sebelum jam 7 pagi. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum belajar. Kita adalah ciptaan Allah dan harus rajin berdoa kepada Allah. Berdoa sebelum belajar dilakukan agar kita mudah mengerti pelajaran. Nah, Allah Maha Baik. Kalau kita mau berdoa, insya Allah kita akan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Begitupun juga di rumah. Di rumah sebelum belajar pun juga harus berdoa. Yang keempat yaitu mengikuti upacara bendera. Upacara bendera dilakukan untuk melatih sikap disiplin kita. Siswa juga harus bertanggung jawab dengan menjadi petugas upacara. Nah, biasanya upacara dilakukan tanggal 17 ya. Dan harus tertib, harus rapi kalau ikut upacara, nggak boleh mainan. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan kelas dan halaman sekolah harus dijaga dan menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Kelas yang bersih membuat kita nyaman belajar. Yang keenam, menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah harus dijaga oleh seluruh siswa. Jika fasilitas sekolah rusak, kegiatan kita menjadi terganggu. Nah, fasilitas sekolah contohnya apa? Yaitu kursi, meja, buku di perpus, bunga, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh dirusak karena itu adalah fasilitas dari sekolah. Yang ketujuh, tidak
jajan di luar sekolah. Nah, sama ya, jajanan di luar sekolah biasanya tidak terjaga kebersihannya, bisa menyebabkan sakit perut. Makanan yang dibawa dari rumah lebih terjaga kebersihannya. Nah, kalau pagi biasanya ada beberapa murid yang dibawain bekal dari rumah oleh orang tua, bisa dimakan di sekolahan. Tidak boleh jajan di luar sekolah. Yang ke-8, izin jika tidak masuk sekolah. Dengan memberi kabar guru, jadi tahu alasan jika tidak masuk. Jika ada tugas, teman bisa mengabari. Jika kita sakit pun, teman dapat mendoakan dan menjenguk. Manfaat melaksanakan tata tertib sekolah. Apa ya manfaatnya kira-kira ya? Yang pertama yaitu apa? Contohnya, datang tepat waktu membuat kita belajar dengan tenang. Yang kedua yaitu membawa bekal ke sekolah membuat kita lebih hemat. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah membuat kelas menjadi bersih dan rapi. Tadi manfaatnya apa? Kita bisa belajar dengan tenang dan juga nyaman. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan guru mengajar. Jadi manfaatnya yaitu mendapatkan ilmu. Yang terakhir yaitu akibat tidak mematuhi tata tertib sekolah. Akibatnya apa kalau tidak mematuhi? Yaitu yang pertama, datang terlambat ke sekolah. Akibatnya yaitu ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Akibatnya yaitu lingkungan sekolah menjadi kotor. Tadi ya ada beberapa tata tertib sekolah, manfaatnya dan juga akibatnya. Semoga semuanya bisa tertib dan menjaga peraturan, mematuhi peraturan di sekolah. Paham ya anak solih? Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.